Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yaliku bijalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي ولا رسول بعده. Alhamdulillah wasilah jamaah Majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu yang setiap Ahad di Ahad kedua di setiap bulannya kita akan kembali mempelajari salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang muamalah muamalah maliyah, wabil khusus tentang muamalah harta yang tentu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yang sungguh ketika tidak mentaati atau mengikuti syariat Islam maka begitu besar dosa yang kita lakukan. Dan itulah alhamdulillah di setiap ahad kedua ini kita juga akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana Allah dan Rasulnya telah memberikan patokan atau panduan bagaimana kita menjalankan muamalah maliyah ini sesuai dengan aturan dari Allah dan Rasulnya. Dan tentu salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan sekali lagi mengingatkan, sudah ada di layar di depan kanan saya ya, kiri saya kalau di layar ada informasi tentang ibadah kurban yang insya Allah Gemita Kurban Ramadan, Gemita Kurban di MKI di bulan Zulhijjah, insya Allah kita akan sama-sama menebar hewan kurban di 8 titik kawasan memang sangat membutuhkan eh, kurban. Dan mudah-mudahan ini bagian juga dari amal soleh yang terus kita lakukan. Mari kita niatkan dari awal untuk eh, menjadikan harta yang kita miliki harta yang penuh berkah. Salah satunya dengan kita mengikuti dari syariat Islam dan syariat yang insya Allah akan kita lakukan di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Tidak lama lagi tentunya, karena udah bulan Zulqa'dah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa tambahkan kita dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi ini sudah Ahmad Hanif Hafizahullah taala juga sudah bersama kita. Insya Allah selama jam lebih kita akan dibersamai oleh beliau. Sama-sama kita akan membuka satu tema lanjutan tentang bagaimana hal-hal terlarang dalam jual beli. Karena apalagi di hari Ahad ini termasuk hari pasar kita ya. Hari pasar kita yang alhamdulillah kita aktif bertransaksi berjual beli di grup. Dan ini menjadi momentum yang juga pas untuk kita semua, para tujar, para pedagang, untuk sama-sama mengetahui apa yang sesungguhnya disyariatkan atau dilarang ataupun yang diperbolehkan dalam jual beli ini. Baiklah, Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Wah, Masya Allah, sudah di bulan lalu kita banyak membahas tentang wakaf ya. ya Alhamdulillah. betul. Kembali kita akan mengkaji kembali sebuah episode yang memang sudah rutin kita lakukan, memahami kembali tentang muamalah maliyah, dan salah satunya yang paling penting adalah hal terlarang dalam jual beli ini. Baik, Ustaz, tafadhol masykura. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Hanif. Tafadhol masykura. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah MKI, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi wa syukurillah pada pagi hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajelis, bersilaturahim dan juga belajar thalabul ilmi. Mudah-mudahan ke seluruh amal soleh yang kita sebutkan tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala bagi kita semua. Waktu yang kita luangkan, biaya yang kita keluarkan, itu semua dijadikan sebagai keberkahan di dalam hidup kita semua. Wabil khusus kehadiran kita di majelis ini salah satunya merupakan bagian dari kita belajar atau bagian dari thalabul ilmi, di mana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan baik maka akan diberikan pemahaman tentang agama, dan tentu saja pemahaman itu akan datang, akan hadir dengan senantiasa kita belajar, senantiasa kita duduk di majelis-majelis ilmu. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Khalis tadi, kita juga dalam komunitas ini kemudian ya mengembangkan suatu komunitas wirausaha juga ya, yang dimana di sini ada para pedagang, maka tentu tuntutan ataupun suatu keharusan untuk mencari ilmu, untuk mengetahui hal-hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dalam muamalat, itu wajib hukumnya, fardu ain ya. Nah, jadi salah satu kemudian kapan ya seseorang itu menjadi suatu ilmu itu menjadi fardu ain bagi seseorang adalah ketika seorang tersebut mulai kemudian beraktivitas di dalam area itu. Contoh, ilmu tentang muamalat menjadi fardu ain bagi setiap orang yang ingin berdagang. Ilmu tentang pernikahan menjadi fardu ain bagi setiap orang yang akan menikah. Ilmu tentang ibadah umroh akan menjadi fardu ain ya bagi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, ataupun termasuk misalnya ibadah haji. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Baik, seperti tadi yang sudah dibuka oleh Ustaz Khalis, hari ini kita akan kembali ya melanjutkan pembahasan tentang seri hal-hal yang dilarang di dalam muamalat. Nah, ini barangkali sekedar mengingatkan, ini merupakan suatu pembahasan yang berkaitan ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, terakhir barangkali sebelum Ramadan ya, terakhir kita membahas hal-hal yang dilarang di dalam muamalat. Barangkali untuk menyegarkan ingatan kita akan tampilkan lagi ya. Ya, larangan-larangan dalam jual beli. Nah, bisa kita lihat terdapat dua hal ya. Yang pertama karena faktor eksternal,
yang kemudian karena faktor internal. Yang dimaksud faktor eksternal ini adalah yang tidak berkaitan langsung dengan rukun jual beli ya. Seperti penipuan, doror. Doror ini artinya bahaya yang ditimbulkan, kemudian juga faktor tempat dan juga kemudian faktor waktu ya. Sedangkan faktor internal ini berkaitan langsung dengan salah satu dari rukun jual beli ya. Di sini ada objek jual belinya, ya misalnya objek jual beli benda-benda yang diharamkan ya, atau harta-harta yang memang dilarang, seperti khamar misalnya, atau babi dan juga kemudian yang semisal. Kemudian juga ada karena faktor riba ya. Nah, riba ini terjadi pada objek jual beli juga ya, ma'qud alaih ya, di mana terjadi pertukaran antara barang-barang ribawi dan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sehingga terjadi di situ riba. Kemudian juga ada gharar ya. Nah, di mana gharar ini adalah adanya ketidakpastian dalam objek jual beli sehingga nanti akibatnya itu adalah akan menguntungkan satu pihak saja dan merugikan kemudian pihak yang lainnya. Nah, inilah faktor-faktor larangan atau larangan-larangan di dalam jual beli yang berkaitan dengan faktor internal. Berikutnya kemudian adalah ada kalau faktor eksternalnya kita lihat ada penipuan ya di sini. Insya Allah ini akan kita, barangkali ini sudah pernah kita bahas, tetapi ini akan kita pertajam lagi dan juga kemudian ya sekali lagi supaya mereview ya pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang larangan-larangan di dalam jual beli. Baik. Nah, tadi yang terkait dengan penipuan ya, faktor eksternal larangan penipuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan tagrir ya. Nah, kalau horor tadi ketidakpastian pada objek jual beli, sedangkan penipuan itu disebutnya tagrir. Insya Allah ini akan kita bahas. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa kita, paling tidak kita bahas juga secara ringkas ya, poin-poin yang ada di layar. Nah, jadi ini tagrir ya secara bahasa, bisa kita lihat di sini, itu berarti tipu ya. Jadi berasal dari kata yang sama dengan horor juga ya. Sedangkan dalam KBBI, kalau dalam bahasa Indonesia ini kamus, kalau kita ambil kata tipu tadi dijelaskan sebagai perbuatan ya atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Nah ini tentu saja ini pengertian takrir atau tipu dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya dalam konteks muamalah. Nah, sehingga eh, kata tipu ini kan juga ya dalam banyak hal ya, dalam banyak bidang ini bisa digunakan. Artinya kata-kata ini digunakan juga dalam ya di dalam pergaulan sehari-hari misalnya ya, di dalam pembicaraan sehari-hari. Nah ini juga tipu tentu kita sudah sama-sama paham. Nah kemudian salah satu ayat ya, salah satu nas syar'i yang kemudian bisa kita temukan makna tipu ini adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Infitar ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu atau berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Nah, kita lihat di sini kata-kata yang digarisbawahi itu gharra ya. Nah, jadi gharra ini artinya tadi
kalau kita lihat di sini memperdayakanmu ya, dilihat di sini. Memperdayakan. Artinya menyesatkan ya, tadi menyesatkan. Artinya begini, maksud ayat ini adalah seharusnya kan kita itu sebagai hamba Allah, tujuan kita adalah Allah ya. Tujuan kita adalah selalu berjalan di jalan Allah. Nah, tetapi kemudian ada godaan di kanan dan kiri kita yang membuat kita lupa ya, atau yang membuat kita sesat. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa yang memperdayakanmu ya. Nah, ini tentu sebuah pertanyaan tetapi sekaligus peringatan. Artinya jangan sampai engkau terperdaya. Gharra, ini katanya gharra, ka ini adalah artinya kamu ya. Jadi ini salah satu penggunaan kata gharra di dalam nas-nas syar'i, dalam hal ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, sedangkan dalam konteks muamalat maliyah, dalam konteks bisnis ya, gharra ini adalah perkataan ya atau perbuatan di mana salah satu pihak yang bertransaksi atau yang bersekutu dengannya, jadi bisa pihak yang langsung bertransaksi ataupun orang lain yang bersekutu dengan pihak yang bertransaksi ini dengan sengaja mempengaruhi kehendak pihak lain ya, dalam bertransaksi dengan cara dusta dan menyesatkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ya bisa jadi seseorang ini awalnya tidak mau bertransaksi ya dengan objek yang ditentukan. Tetapi kemudian salah satu pihak yang bertransaksi ini ya melakukan satu cara ataupun menyampaikan suatu kata-kata, nah, sehingga mempengaruhi ya, yang akhirnya dia tadi tidak mau menjadi kemudian mau ya. Tetapi caranya ini adalah dusta dan menyesatkan. Nah, ya. Jadi kalau kalau secara gampangnya ya, sesuai dengan makna bahasanya, takrir ini adalah menipu. Artinya ini adalah orang yang menipu di dalam transaksi jual beli ya, ataupun transaksi bisnis. Nah, dan penipuan ini tentu bisa melalui suatu perkataan, bisa juga melalui suatu perbuatan ya. Nah, kalau dalam jual beli online, hal yang rentan tentunya misalnya menyampaikan gambar ya atau menyampaikan video yang kemudian berbekal gambar dan video itu orang ingin bertransaksi kan. Tadinya kan dia tidak mau bertransaksi nih, tetapi kemudian setelah melihat videonya, setelah melihat gambarnya ya, kemudian melihat deskripsinya, akhirnya dia tergerak untuk bertransaksi. Tetapi nah ini kuncinya, gambar dan video itu sebetulnya sengaja untuk menyesatkan ya. Artinya dusta, tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ini yang masuk unsur takrirnya di sini. Adapun kalau video dan gambarnya itu dan deskripsinya memang seperti itu adanya, maka ini tentu tidak termasuk dalam takrir ya. Nah, ya ini juga misalnya dalam hal timbangan juga seperti itu ya. Dalam hal misalnya timbangan ini kan juga takrir. Misalnya ditulis 10.000 1 kilo ya. Nah, artinya orang ingin membeli karena itu harganya 10.000 1 kilo. Ketika kemudian ternyata pada kenyataannya, pada faktanya itu kurang dari 1 kilo ya, katakanlah hanya 900 gram, nah, belum tentu orang itu mau gitu kan, kalau itu 900 gram. Artinya ketika dinaikkan menjadi 1 kilo di sini, ini adalah perkataan ataupun perbuatan yang dusta yang mempengaruhi kehendak pihak lain ya. Nah, sekali lagi bahasa gampangnya penipuan gitu. Tapi tentu kalau di dalam di dalam disiplin ilmu ya biasanya kita perlu ya pengertian yang sangat teknis seperti yang ada di layar ini. Nah, itu beberapa contoh ya. Jadi apa saja transaksi yang di situ mengandung tipu menipu, maka itu adalah contoh dari tagrir. Itu masuk dalam transaksi yang mengandung unsur tagrir. Nah, ini perlu kita lihat apa perbedaan antara tagrir dan gharar ya. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang gharar. Nah, kita lihat di sini kalau takrir itu ada kesengajaan dari salah satu pihak. Jadi kita lihat tadi, entah itu pihak yang pedagang ataupun pihak pembeli, itu memang
sengaja dengan cara dusta dan menyesatkan tadi ingin mengambil untung ya dari lawan transaksinya. Itu tagrir. Jadi kalau kita sebut tadi transaksi yang ada unsur penipuan, ya ada yang memang berniat di situ menipu. Berbeda dengan gharar. Gharar tidak demikian. Kenapa gharar tidak seperti itu? Karena gharar ini, ketidakpastian ini melibatkan kedua belah pihak ya. Nah, tetapi ketidakpastian ini akibatnya yang satu untung, yang satu rugi gitu. Nah, itu yang membedakan gharar dan tagrir ya. Jadi contoh yang paling mudah dalam gharar ini adalah dalam perjudian. Judi itu sebenarnya ada transaksi ya. Ketika orang yang bertaruh itu membayar, nah itu kan harga yang dia bayar ya, harga yang dia bayar. Nah, dan itu kemudian digantungkan pada suatu kondisi yang tidak pasti baik bagi si orang yang bertaruh ataupun bagi yang menerima taruhan yang kan tidak pasti. Misalnya sebutlah hasil bola yang belum terjadi itu kan tidak pasti, sama-sama tidak tahu. Nah, ketika hasilnya itu menguntungkan bagi pihak yang bertaruh, artinya akan merugikan bagi bandarnya. Ketika menguntungkan bagi bandarnya, akan merugikan bagi yang bertaruh. Dalam jual beli seperti apa ya? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, jual beli yang dilarang oleh Nabi adalah jual beli yang mengandung gharar itu ya, antara lain jual beli buah-buahan yang masih muda gitu ya. Nah, biasanya buah-buahan seperti itu dibeli dengan harga yang sangat murah ya. Dibeli dengan harga yang sangat murah. Apa yang terjadi di sini? Terjadi gharar. Kenapa ya? Karena kalau kemudian hasilnya ternyata banyak, itu akan merugikan penjual ya. Tapi kalau ternyata hasilnya sedikit, ya, maka itu akan merugikan pembeli. Nah, itulah gharar seperti itu ya. Sedangkan takrir tidak. Takrir ada kesengajaan dari salah satu pihak. Kemudian yang kedua, akibat gharar tidak diketahui oleh para pihak. Sedangkan takrir yang dirugikan hanya yang tertipu atau korban ya. Nah, tadi seperti gharar. Gharar itu 50-50 kemungkinannya ya. 50-50. Nah, kalau 50-nya ke kiri, yang rugi pembeli misalnya. Kalau 50-nya ke kanan, yang rugi itu penjual ya. Contoh lagi misalnya gharar itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah itu mereka membeli namanya dalam bahasa Arab itu apa? Hablul habalah. Hablul habalah itu artinya anaknya dari janin. Jadi ini induknya aja belum lahir ya, tapi mereka sudah melakukan jual beli terhadap anak dari induk yang belum lahir itu. Nah, tapi tentu dengan harga yang murah gitu kan. Karena ini belum lahir kan tidak diketahui ya. Karena belum lahir berarti kan tidak diketahui apakah nanti hidup ya, apakah kondisinya memang seperti apa gitu. Tapi itu pasti dibeli dengan harga yang sangat murah. Nah, sehingga kalau itu hidup dan bagus dan baik itu akan merugikan si penjual, tetapi sedangkan kalau kemudian itu bahkan misalnya mati ya atau kondisinya tidak bagus, nah itu akan merugikan pembeli. Itu gharar ya. Akibatnya tidak diketahui. Jadi kedua pihak itu tidak mengetahui siapa yang untung dan siapa yang rugi. Itu gharar. Tapi kalau takrir ya sudah jelas yang dirugikan korban. Kemudian gharar membuat akad menjadi batal. Artinya akadnya tidak sah ya. Jadi akad yang mengandung transaksi gharar itu tidak sah. Nah, berbeda dengan takrir. Sedangkan takrir korban memiliki hak untuk memilih. Artinya akad tetap sah tetapi dengan khiyar ya. Yaitu korban memiliki hak untuk khiyar. Apakah dia ingin membatalkan atau mungkin tetap melanjutkan tetapi dengan kompensasi. Nah, ini perbedaan takrir dan gharar. Kemudian ini istilah-istilah yang mungkin ya akan kita temukan di dalam literatur muamalat yang berkaitan dengan tadi istilah takrir ya. Misalnya ada ghish, ya. Ada istilah ghish ya. Kemudian ada khadi'ah ya. Ada khadi'ah. Kemudian ada khilabah. Nah, ini nanti ada dalam hadis Nabi yang khilabah ini la khilabah. Jadi Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, kalau sahabat ini mengadu kepada Nabi bahwa beliau ini sering ditipu kalau dalam jual beli. Maka Nabi katakan, kalau engkau ingin berjual beli sampaikan la khilabah, tidak ada tipu menipu di antara kita. Kalau khadi'ah ini juga misalnya ada dalam apa
konteks yang lain, Nabi misalnya menyebut ya salah satu sifat orang munafik itu mereka kemudian menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi pada sungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ghish ini juga nanti ada dalam hadis Nabi yang mengatakan man ghasyana falaysa minna, ya, siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Kemudian juga ada istilah lain ghaban, ya. Nah, ghaban ini biasanya terkait dengan harga. Jadi memang penipuan terkait dengan harga, markup harga yang ekstrim, ya, sehingga kemudian si pembeli itu merasa tertipu, merasa menjadi korban. Kemudian berikutnya adalah tadlis, ya. Tadlis ini juga sama artinya penipuan, hanya saja beda, biasanya konteks agak sedikit berbeda. Tapi tadlis ini juga sering digunakan dalam muamalat, ya. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam muamalat. Nah, ini kemudian dalil, ya, larangan taghrir. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan menjadi perusak. Nah, jelas bahwa mengurangi takaran dan timbangan itu adalah perbuatan menipu, ya, perbuatan taghrir, kemudian juga merugikan hak-hak orang lain. Nah, ini adalah perkataan, ya, Nabi Syuaib terhadap kaumnya, di mana salah satu kejahatan, ya, atau salah satu dosa yang populer, yang terkenal di kalangan kaum Nabi Syuaib itu adalah mencurangi timbangan, ya, mengurangi timbangan. Dan tentu larangan ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada prinsipnya suatu ajaran yang berlaku untuk nabi-nabi terdahulu juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad, ya, selama tidak ada yang menyatakan sebaliknya. Kemudian juga, ya, sebelum kita bahas yang hadis ini juga banyak sebetulnya, ya, ayat-ayat yang memang secara spesifik, ya, melarang seseorang untuk berbuat curang khususnya dalam muamalah. Salah satunya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, ya, kecelakaan bagi orang-orang yang berbuat curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka minta ditimbang untuk mereka, mereka minta agar dipenuhi, agar disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang, menakar untuk orang lain, maka mereka mengurangi. Ya, kalau dilaknat, dikutuk dengan kecelakaan, artinya perbuatan tersebut haram, ya, perbuatan tersebut dilarang. Kemudian ini yang dari hadis, ya, dari Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat datang kepada Nabi menyampaikan bahwa ia telah ditipu dalam jual beli. Nabi SAW kemudian menyampaikan, kalau engkau bertransaksi, sampaikan tidak ada tipu menipu, ya. Jadi harus di-declare, ya, kepada pihak pedagangnya, ataupun kalau kita sebagai pembeli, atau kepada pihak pembelinya kalau kita sebagai pedagang, tidak ada tipu menipu, ya. Nah, ini tentu saja artinya saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Karena pada hakikatnya kalau mereka kemudian menipu, sesungguhnya harta yang mereka makan itu bukan hak mereka, ya, sehingga termasuk dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan ini tentu saja dilarang, ya. Artinya sama dengan memakan yang haram. Kemudian juga ini ada dalil berikutnya dari Abu Hurairah, ya, nah, bahwa Nabi SAW melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan mendapati tangannya basah. Lalu beliau bertanya kepada penjualnya, apa ini? Dijawab oleh penjual, wahai Rasulullah, itu basah karena hujan.
Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak engkau letakkan di atas? Siapa yang menipu bukan dari golongan kami, ya. Artinya makanan yang di apa yang ditawarkan itu terlihat dari atas, kan yang terlihat bagus ya, dan terlihat kering, tapi di bawahnya itu busuk. Nah, sehingga ini yang ditanyakan oleh Nabi. Artinya dengan sengaja orang ini kemudian menyembunyikan bagian yang basah dan busuk tersebut. Di sini Nabi mengatakan siapa yang menipu bukan dari golongan kami, ya. Kemudian juga ada ini hadis-hadis ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan beberapa kasus tagrir, yaitu yang pertama adalah talaqi rukban. Talaqi rukban ini salah satu teknik ya di masa-masa tersebut, di mana seseorang itu sebelum kafilah dagang itu masuk ke kota ya, atau masuk ke pemukiman dicegat terlebih dahulu, dicegat. Nah, sehingga mereka kan tidak tahu harga ya, mereka tidak tahu harga pasaran, sehingga kemudian di sini mereka berpotensi untuk menjadi korban dari pihak-pihak yang khususnya sebagai pembeli, ya. Kemudian juga larangan jual beli najas. Nah, najas ini apa? Najas ini adalah suatu jual beli, bisa terjadi, contoh misal terjadi dalam jual beli lelang ya. Lelang itu kan harga akan naik terus ya. Tapi ada satu pihak yang dia itu ikut menawar, tapi sesungguhnya dia tidak ingin beli. Dia hanya ingin supaya harga itu naik gitu ya. Sebutlah harga pertama ditawarkan misalnya 100.000. Harusnya itu kan ketika seorang menawar, dia harusnya itu dia ingin membeli. Misalnya dia tawar 120.000 ya, untuk memancing orang lain. Nah, ini sebetulnya tidak boleh gitu ya. Kemudian ada juga yang malah 130 ya. Kemudian ada lagi yang menawar misalnya 140. Kemudian si orang yang tidak beli lagi ini pengen lebih naik lagi. Nah, ditawar lagi lebih tinggi. Nah, ini tidak boleh. Ini salah satu praktek jual beli najas ya. Nah, bisa juga praktek jual beli najas ini ada seorang, katakanlah kalau tadi kan ada yang menjadi korban pembeli ya, bisa juga yang menjadi korban misalnya pedagang ya. Misalnya katakanlah ada pembeli yang menawar dengan harga yang rendah tapi dia tidak berniat membeli ya, tapi kemudian ada temannya ini nanti yang beli. Ketika dia sudah tawar harga rendah kemudian si pedagang setuju dan dia tidak jadi, ya berarti kan itu sudah dijadikan patokan ya oleh pembeli berikutnya. Wah, ternyata bisa dong, bisa ya harga segini. Atau dia kemudian menyampaikan kata-kata yang bohong, misalnya, oh di sana dijualnya cuma segini gitu kan. Oh di sana saya beli segini. Nah itu kan kalau dia benar-benar tidak terjadi, nah itu kan termasuk najas ya. Misal pembeli mengatakan, si pedagang menawarkan, oh ini harganya 1 juta. Kemudian pembeli mengatakan, oh kemarin saya lihat di situ cuma 600. Nah, kalau dia tidak, apa yang dia sampaikan itu bohong, nah itu termasuk najas ya. Artinya dia melakukan suatu tindakan untuk kemudian menjatuhkan ya harga, tapi dia sebetulnya tidak berniat untuk membeli, hanya kemudian untuk menjatuhkan harga. Kemudian juga ada larangan tasriyah ya. Tasriyah ini adalah suatu praktek perdagangan juga di masa tersebut, di mana ini terjadi pada ternak, biasanya kambing dan unta. Kambing dan unta yang akan dijual itu akan ditahan dulu air susunya ya. Nah, karena salah satu pertimbangan orang pada masa itu untuk membeli kambing ataupun unta adalah melihat produktivitas air susunya ya, produksi air susunya. Nah, kalau produksinya banyak, nah itu akan menjadi daya tarik. Lalu apa tanda-tandanya produksinya banyak? Yaitu dilihat dari apa namanya ya tadi, dari air susunya itu gitu ya. Nah, biasanya ditahan dulu sebelum dijual sehingga kelihatan agak besar, artinya itu banyak gitu. Tapi ternyata setelah mereka beli, ternyata tidak sebanyak yang mereka perkirakan. Nah, ini adalah salah satu contoh praktek tagrir di masa-masa tersebut ya. Nah, lalu kalau ada akad yang mengandung tagrir ini, apa yang terjadi? Ya, akad yang di dalamnya terdapat unsur tagrir tetap sah. Nah, tetapi di sini bagi pihak yang tertipu atau menjadi korban memiliki hak khiar.
untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkan. Jadi kalau tadi walaupun sudah terlanjur akadnya seperti itu, kemudian ternyata ketahuan, ya biasanya kalau penipuan itu kan ketahuan ya, apalagi dalam jual beli kan, karena si si pembeli ya pasti merasa menjadi korban, ataupun kalau yang ditipu penjual, penjual pasti akan merasa menjadi korban. Nah, sehingga biasanya tidak lama akan ketahuan. Nah, di sini pihak yang dirugikan itu memiliki hak khiar, apakah tetap melanjutkan akadnya, barangkali selisih harganya itu dibayar ya, atau diberikan kompensasi, atau dibatalkan, tidak jadi gitu ya. Itu juga bisa. Landasannya adalah dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah menahan air susu. Nah ini tadi tasriyah yang kita sampaikan tadi, unta dan kambing. Nah ini karena kan di masa itu salah satu makanan, sumber makanan mereka adalah ya air susu ya yang berasal dari unta dan kambing. Sehingga mereka itu bertransaksi unta dan kambing itu tidak hanya untuk diambil dagingnya, tapi ini juga sebagai salah satu susunya yang menjadi kemudian sumber makanan mereka. Bagi pembeli yang telah membelinya, maka ia berhak memilih dua perkara. Nah, di sini dia berhak memilih setelah ia memerah air susunya. Artinya air susunya sudah diperah, kemudian akhirnya ketahuan bahwa ini tidak sebanyak yang diperkirakan karena kan itu ditahan sebelumnya gitu ya. Maka ia boleh melanjutkan, artinya melanjutkan jual belinya. Dia teruskan gitu ya. Nah, jika tidak, ya, ia bisa mengembalikannya atau dia kembalikan kambing yang sudah dia beli tadi dengan menyertakan satu sok kurma. Nah, kalau di sini dia kembalikan kambingnya, sementara air susunya kan sudah dia ambil gitu ya. Nah, berarti kan si si penjual di situ juga dirugikan gitu ya. Artinya karena manfaat dari kambing itu sudah dimanfaatkan oleh pembeli. Maka Nabi di sini mengatakan menyertakan satu sok kurma. Artinya air susu yang sudah dinikmati oleh si pembeli diganti kepada penjual dengan memberikan satu sok kurma. Ditambah satu sok kurma. Satu sok kurma ini sebagai kompensasi air susu yang sudah diambil oleh si pembeli ya. Nah, ini syarat dan ketentuan hak khiar tersebut bisa berlaku. Yang pertama, korban tentu saja tidak mengetahui ya kalau ada unsur taghrir di situ. Kemudian juga berasal dari lawan transaksi atau pihak lain dengan persekongkolan. Baik pihak yang lawan transaksinya secara langsung ataupun kemudian pihak lain tapi dengan persekongkolan dengan lawan transaksinya. Kemudian berpengaruh terhadap korban ya. Artinya memang percobaan atau penipuan tadi mempengaruhi korban. Kalau misalnya korban tidak terpengaruh maksudnya begini, ya korban tahu di sini ya, misalnya ini memang niat nipu, tapi kemudian korban misalnya menawar lebih rendah lagi, ya, artinya kan dia tahu di sini. Kemudian aib atau cacatnya samar tersembunyi ya. Nah, biasanya tentu ada yang disembunyikan kalau dalam praktek tipu menipu ini. Dan biasanya tidak diketahui. Tapi kalau si katakanlah penjualnya itu sudah memperlihatkan aib atau cacatnya, artinya tidak samar dan tidak tersembunyi, nah berarti di sini kan tidak ada lagi sebetulnya tipu menipu ya. Seperti misalnya ya kalau dia jual beli ya misalnya buah-buahan ya, biasanya yang agak ada busuk-busuknya itu dijual lebih murah. Nah itu kan diperlihatkan di situ kan cacatnya. Kemudian mengurangi harga atau penerimaan. Artinya selisih yang terjadi karena ada penipuan tersebut itu memang berpengaruh terhadap harga atau berpengaruh terhadap penerimaan ya. Tadinya dia mau karena ada apa karena ketahuan hal seperti itu dia jadi tidak mau gitu ya. Tapi kalau aib atau cacat itu tidak mempengaruhi harga atau tidak mempengaruhi penerimaan, maka ya jual beli tetap berlangsung, tetap sah dan tidak ada khiar bagi korban. Baik, hadirin sekalian, ayah bunda yang bermati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan kita tentang taghrir ya. Nah, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan suatu gambaran ya tentang taghrir yang merupakan salah satu unsur yang dilarang di dalam muamalat. Nah, sebagaimana yang tadi kita lihat juga di awal, ini merupakan larangan yang sifatnya eksternal ya. Eksternal itu artinya
tidak melibatkan langsung objek-objek akad, tetapi memang suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk menyesatkan pihak lainnya dan mengambil keuntungan dari situ. Baik, barangkali demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator Sarvalis, ya barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Hanif yang sudah memberikan pendalaman tentang bagaimana hal-hal yang dilarang dalam jual beli ya. Dan tentang tadi sudah dibahaskan perbedaannya antara gharar sama takrir ya, antara yang memang sifatnya spekulatif dengan yang memang menyengajakan ya. Kalau takrir itu menyengajakan orang, si pedagang untuk memang menipu si pembeli, calon pembeli ini agar membeli barangnya, jualannya, tapi dengan tanpa menunjukkan cacat-cacat, itu adalah sebuah bagian dari takdir ya. Tapi tetap juga yang gharar pun tetap dilarang dalam jual beli, karena memang ternyata yang sifatnya gharar spekulatif, eh, apa namanya, termasuk yang memang dilarang karena ada yang diuntungkan secara sepihak tanpa eh, memberikan keuntungan kepada yang lain. Padahal dalam jual beli hukumnya memang harus memberikan keuntungan masing ke kedua belah pihak ya, baik penjual maupun pembeli. Dan ada saatnya kita untuk kembali ya mengevaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan dalam jual beli kita. Karena ini kebanyakan para pedagang juga nih di sini di grup Majelis MKI ini yang alhamdulillah di hari Sabtu Ahad ini eh, biasa bertransaksi ya, berjualan, eh, menginformasikan tentang produk-produknya, dan tentu ini saatnya kita untuk eh, mendalami kembali tentang bagaimana perilaku eh, dagang yang kita lakukan saat ini. Silakan jamaah, masih ada waktu untuk bertanya atau juga mungkin sharing dengan Ustadz Ahmad Hanif tentang persoalan yang sehari-hari yang kita lakukan, sehari-hari yang kita saksikan di lapangan tentang fenomena goro dan takrir atau hal lain yang tadi dilarang dalam syariat. Silakan. Dan sambil menunggu pertanyaan, tentu kami informasikan kembali, insya Allah di bulan depan ya, di bulan Dzulhijjah, tidak lama lagi kita akan merayakan satu hari raya. Kan dalam Islam hanya ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Dan merayakan Idul Adha tentu salah satu amal apa namanya yang disunahkan, amal yang begitu sangat diutamakan adalah berkurban ya. Dan untuk tahun ini insya Allah kita akan menebar hewan kurban kita di beberapa titik, ada 8 titik yang mudah-mudahan ini bagian kita berkontribusi atau beramal soleh untuk saudara-saudara kita memang yang sangat membutuhkan. Karena barangkali di tempat-tempat kita, tempat masih terdekat di kita biasanya memang sudah banyak sekali yang berkurban ya. Dengan hewan kurban yang berlimpah, tentu saatnya kita untuk membagi hewan yang akan kita kurbankan kepada orang-orang. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya, kalau kita sudah berkurban di tempat kita, tapi juga ingin lebih afdol, kita ingin tetap juga berbagi dengan orang lain, kita berkurban lebih dari 1 ekor gitu ya. Jadi tidak dilarang, bahkan di Rasulullah ratusan ekor kambing beliau ya berkurban. Dan ini menjadi peristiwa yang kita saksikan, kita tahu di dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi SAW, tapi Rasulullah berkurban sampai ratusan ekor. Dan kalau Rasulullah memang berkurban untuk juga umatnya ya, Ustaz ya. Tidak hanya untuk beliau, tapi juga untuk umatnya. Dan mungkin juga ada bertanya tentang bagian ini, karena ini jual beli juga ya, kambing hewan kurban. Nah, apalagi ini di hewan kurban ini bagian yang juga bisa kita pahami. Silakan Bunda Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, cuma mau nanya yang di luar takrir dan goror nggak apa-apa ya? Ya. Jadi sebenarnya saya penasaran, adakah batas tertentu untuk mengambil keuntungan secara syariat gitu? Yang secara jelas ditentukan, misalnya tidak boleh lebih dari
100% atau tidak boleh lebih dari 50%. Sejujurnya saya sebagai penjual sudah sejak lama orangnya nggak tegaan gitu. Udah lama jualan tapi nggak pernah tegaan kalau misalnya ngambil untung tuh kayak takut gitu, takut kegedean gitu loh. Kadang-kadang saya jual di bawah modal karena ngelihat ada, oh yang belinya orang deket nih kayak gitu-gitu. Adakah batas-batas maksimum gitu, Ustaz? Makasih ya Salmat. Ya, Langsung Ustaz, silakan. baik. Untuk masalah batasan harga ya secara spesifik itu tidak ada ya, tidak ada sebetulnya. Jadi tidak ada ketentuan tentang batasan berapa maksimal kita mengambil keuntungan gitu ya. Apa dasarnya ya? Dasarnya adalah Nabi SAW suatu ketika itu dilaporkan ya oleh para sahabat bahwa kemudian harga-harga naik ya. Berarti kan harga tinggi nih. Nah, artinya sahabat di situ meminta kepada Nabi untuk kemudian membatasi harga gitu. Di situ Nabi kemudian menolak gitu ya. Nah, kemudian Nabi bahkan menyampaikan bahwa yaitu Allah yang kemudian meninggikan dan juga Allah lah yang akan kemudian merendahkan. Atau dalam bahasa ekonominya, Nabi menyerahkan harga itu kepada mekanisme pasar gitu ya, kepada mekanisme penawaran dan kemudian permintaan ya. Sehingga dalam hukum ekonomi itu kan ada ininya ada hukumnya ya. Kalau permintaan tinggi maka harga akan naik. Kalau permintaan rendah sebaliknya, kalau permintaan yang rendah maka harga akan turun. Kemudian juga dari sisi pedagang pasti ada ya komponen-komponen untuk kemudian menentukan harga ya. Salah satunya juga adalah pasar gitu kan. Berapa ini produk ini di pasaran dijualnya berapa gitu. Nah, tetapi memang ada salah satu larangan yang tadi juga kita sudah bahas yang kaitannya dengan tipu menipu juga itu ghaban namanya ya. Nah, ghaban ini prakteknya ini orang buta harga ya. Orang buta harga. Kemudian dia datang ke pasar, ya istilahnya bahasa kitanya ditembak ya dengan harga tinggi. Karena dia buta harga, akhirnya dia beli. Katakanlah mungkin produk sejenis ya di pasaran harganya 50.000. Ditembak dia misalnya dengan harga 150.000. Karena dia buta harga, dia beli ya. Kemudian ternyata baru belakangan dia tahu harganya ternyata hanya 50.000. Nah, ini yang tidak boleh praktek seperti ini. Ini disebut dengan ghaban. Ini ada unsur takrirnya karena dia kan merasa begitu dia mengetahui ya salah satu unsur cara kita ngecek takrir itu ya tadi eh, ada yang merasa tertipu, ada yang merasa kemudian tidak puas, ada yang merasa tidak rela gitu ya. Nah, ketika dia merasa tidak rela karena selisih harga yang begitu jauh tadi, ya inilah yang disebut dengan ghaban. Itu yang kemudian dilarang gitu ya. Nah, jadi itu barangkali kalau misal dikatakan pembatasan harga itu mungkin salah satu yang bisa sebagai kita jadikan acuan. Karena kalau dalam situasi normal, orang juga kalau harga produk itu 50.000, orang juga tidak akan mungkin akan menjual itu dengan harga 150.000 gitu ya. Karena tidak ada yang beli gitu kan gitu. Apa rumusnya tidak ada yang beli. Nah, artinya memang itu pasti dijual kepada orang yang tidak tahu sehingga di situ ada unsur tagrirnya. Ya. Nah, jadi mungkin mengenai pembatasan harga sekali lagi tidak ada secara spesifik, tetapi salah satu yang dilarang tadi adalah dalam konteks tagrir juga itu istilahnya ghaban, yaitu ya istilahnya menipu dalam hal harga atau bisa juga dengan produk gitu ya. Nah, selalu kita katakan dalam muamalat ini yang larangan dalam jual beli ini sebetulnya tidak hanya dari penjual, dari pembeli juga bisa gitu ya. Nah, jadi jangan nih seakan-akan nih penjual larangannya ke titik tekannya ke penjual terus enggak gitu. Pembeli kan juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya sekali lagi terkait dengan pembatasan harga apa tidak ada ya. Karena memang pada prinsipnya motivasi kenapa kemudian Islam itu menghalalkan jual beli ya karena orang kan akan termotivasi kalau di situ ada keuntungan gitu ya. Di situ ada keuntungan. Kalau misalnya kita menjual tadi dengan harga modal ya berarti kita sedang bersedekah gitu ya. Atau
atau hibah kan gitu. Ya ada unsur sedekahnya, apalagi kalau di bawah harga gitu ya. Ya berarti sudah dari awal ya niatnya memang tidak mencari keuntungan, ya berarti ini niatnya murni tolong menolong ya, membantu bersedekah. Ya tentu insya Allah eh, nilai pahalanya juga juga tinggi dan nilai nilai keberkahannya juga tinggi gitu. Tapi tentu saja tidak lazimnya orang ya dalam berjual beli bukan itu sebetulnya motifnya gitu kan, pasti kemudian ingin mendapatkan keuntungan. Allah a'lam bishawab. Kalau penjual ini memberikan harga yang berbeda, Ustaz. Misalkan ada yang kayak gini nih, jadi kalau pembelinya, calon pembelinya itu kelihatan orang kaya, dipatok harganya lebih tinggi. Tapi ya kalau orang biasa umumnya harganya sekian. Cek tes. Jaringan kayaknya Ustaz. Oh iya, dari psikologisnya ya. Iya. Ya, terkait dengan perbedaan harga gitu ya, menjual ke konsumen harga dengan harga yang berbeda ya. Nah, salah satu kemudian unsur takrir itu adalah ada pada itu menghilangkan kerelaan ya, atau menghilangkan keridoan, menghilangkan penerimaan. Jadi ketika pihak-pihak yang bertransaksi mengetahui, ya dia menjadi tidak ridho kan, menjadi kemudian tidak menerima. Kalau kemudian unsur ini juga terjadi ya dalam harga yang dibedakan tadi antara orang biasa, kemudian dilihat ini orang yang mampu, ya ya sebetulnya itu juga tidak diperbolehkan ya, karena di situ ada unsur unsur takdirnya. Kecuali ya kalau misalnya itu tadi kalau kita lihat tadi ketentuan dari takdir itu, si penjual dan si pembeli itu sudah sama-sama, artinya tidak merasa itu kemudian dia ditipu di situ gitu ya. Contoh misalnya ya beberapa tempat itu kan harganya akan berbeda dengan tempat lain. Misalnya kalau kita ke bandara ya biasanya harga-harga produk itu lebih tinggi dibanding tempat lain ya. Ataupun mungkin ada tempat-tempat yang seperti itu. Jadi di situ penjual dan pembeli sudah sama-sama paham ya. Tidak ada kemudian unsur tagrir. Tidak ada kemudian unsur eh, sengaja kemudian menyesatkan atau berdusta untuk kemudian merugikan ya pihak lain, yang kemudian pihak yang dirugikan itu merasa tidak terima gitu kan. Nah, itu mungkin jawabannya ya. Jadi ini tergantung konteksnya seperti apa ya. Kalau kemudian di sana memang ada, ya bisa jadi ini orang walaupun punya uang, dia memang sengaja beli ke situ karena dia merasa akan mendapatkan harga lebih murah gitu kan. Ternyata kemudian mendapatkan harga yang jauh misalnya dari harga yang normalnya, ya ini kan juga ada unsur takdirnya berarti. Nah, kemudian kalau perbedaan harganya itu tidak, ya artinya di uruf atau di kebiasaan para pedagang dan juga pembeli itu wajar ya. Misalnya untuk harga 50 ribuan, ya perbedaan 5.000, bahkan perbedaan 10.000 atau bahkan 20.000 itu hal yang wajar, yaitu itu tidak termasuk tentu takrir di situ gitu ya. Tapi kalau memang perbedaannya itu tidak wajar, misalnya sampai 100% ya, atau bahkan 200%, nah inilah yang kemudian apa yang biasanya konsekuensinya itu orang akan tidak terima gitu ya. Nah, maka di sini ada unsur tagrir. Wallahu alam. Apa nih Soal Khalis tadi tadi lagi ini ya, pas penjelasan lagi sinyal Iya, lagi. tiba-tiba langsung eh, internetnya nge-lag. Baik, Ustaz, terima kasih Ya, tadi penjelasannya. Dan mungkin melanjutkan tentang tema soal harga tadi yang kalau kita saksikan pernah sebuah fenomena yang unik, Ustaz ya. Tiba-tiba harga sebuah pohon ya, sebuah tanaman yang menurut kita biasa-biasa aja menjadi harganya ratusan juta dan itu tidak di luar nalar gitu ya. Karena soal gaya hidup, mungkin ada yang pernah kenal harga seekor ikan gitu ya, satu ekor ikan yang tertentu gitu ya. Itu menjadi mahal sekali gitu ya karena ada permainan permainan sesungguhnya gitu kan. Ada orang-orang yang sengaja beli harga dengan harga mahal. Sebenarnya itu bagian dari mafianya gitu ya untuk kemudian malah mungkin publikasikan tentang
kemahalan harga ini kemudian mungkin dengan era medsos ini menjadi lebih apa namanya viral gitu kan. Mungkin Antorium saya pernah dengar tentang misalkan Antorium yang harganya kok ratusan juta itu, padahal sebenarnya itu adalah bagian eh, orang-orang sekelilingnya juga gitu untuk membeli dengan harga mahal. Tapi di antara itu ada orang yang kemudian karena suka dengan gaya hidup gengsi gitu ya, ada orang yang membeli memang dia nggak tahu tentang hakikat sesungguhnya adalah sebuah permainan. Itu gimana? Itu masuk takdir Ustaz ya? Ya, nah ini mungkin bisa kita lihat dalam dalam beberapa aspek ya. Yang pertama, kalau untuk takdir ini kan kita harus lihat akad per akadnya ya, kasus per kasusnya. Kalau kemudian dari si pembeli itu, ya memang dia tadi membeli niatnya itu karena gengsi gitu ya. Dia tahu sih ini kalau dari sisi manfaatnya ya nggak seberapa gitu ya. Tapi tadi karena memang opini umum itu menganggap itu bernilai gitu ya. Nah sehingga dia ingin mengikuti itu, artinya tidak ada unsur takrir ya. Kemudian dia membayar mahal, artinya itu tidak ada unsur takrir. Artinya secara akad jual beli itu sah gitu ya. Nah kecuali memang kalau dia tidak tahu ya, artinya kemudian kemudian ada apa? Ada upaya dari penjual untuk kemudian menyesatkannya dengan cara berbohong, maka itu ada unsur takdir di situ. Tapi kalau tadi dia tahu ini sih memang karena saya membeli karena ini gengsi gitu ya, karena emang ini ya istilahnya nilainya yang tidak apa, yang tidak kasat mata, katakanlah seperti itu gitu ya. Dari awal dia sudah saat menyadari hal itu ya, maka ini tidak ada unsur takrir untuk apa, akad yang dia lakukan pada saat itu gitu ya. Tetapi tentu ini sebagai suatu, kalau ini suatu fenomena ya, ini tentu sebagai dari sisi ekonomi Islam hal yang juga kita harusnya kita kritisi gitu ya. Makanya di dalam Islam itu asas kita melakukan, asas kita memiliki jasa atau barang itu adalah asas kemanfaatan gitu ya, asas kemanfaatan. Nah, jadi memang kalau kemudian ya untuk nilai-nilai yang apalagi itu rentan untuk dimanipulasi ya, eh, seharusnya itu tidak apa ya, tidak, kita baik itu kita sebagai, katakanlah kita sebagai pembeli misalnya, artinya di situ kan kita, kalau memang kita berapa mengacu kepada nilai-nilai ekonomi dalam Islam ya harusnya itu kita tidak terlibat dalam hal itu gitu ya, karena kan bagaimanapun itu akan, kalau pembelinya tidak kritis kemudian akan melibatkan banyak orang gitu ya, itu baru berjalan gitu kan. Tetapi kalau para pembelinya kritis, tidak mengutamakan ya hal-hal yang sifatnya tadi gengsi ya, maka ya itu tidak akan berjalan. Nah, artinya itu fenomena, artinya secara ekonomi Islam memang patut kita kritisi karena prinsip-prinsip jual belinya asasnya tidak lagi kemanfaatan yang sifatnya real, tapi ya sudah kepada nilai-nilai yang dimanipulasi ya, yang direkayasa, itu secara fenomenanya gitu. Tapi kalau akadnya, kita harus lihat per akadnya. Kalau memang dalam akadnya itu tadi tidak ada ya unsur dengan sadar si si pembeli ini membayar dengan harga yang tinggi, ya dia juga untuk mungkin kepuasan gengsinya, ya tidak ada unsur takdir di situ, sah secara akadnya insya Allah. Wallahu a'lam. Baik. Masih adakah yang ingin bertanya? Masih ada waktu kita buka satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebagai penutup itu. Em, Tentang mata uang digital nih, Sar, ya. Mungkin transaksi dengan mata uang digital. Ini sekarang kan lagi ramai juga nih ya. Ada namanya apa, uang aset kripto gitu ya. Itu apakah mau pandangan Ustad masih dibolehkan kita memiliki aset kripto, Ustad? Ada Bitcoin ya, salah satu mata uang digital ini yang kita kenal beredar di Indonesia. Ya, eh, ya memang ini masih masih menjadi perdebatan ya dan diskusi juga di kalangan ulama tentang eh, bagaimana sih kemudian aset-aset baik itu dalam bentuk mata uang ataupun aset digital ya yang basisnya itu adalah kripto. Ya sebetulnya kalau kita pelajari ya, ya mungkin juga sependek juga yang sudah saya pelajari gitu ya, saya ketahui ini secara apa ya, secara prinsip teknologinya itu sebenarnya cocok untuk sebagai mata uang ya. Jadinya hal yang memang sangat pas ya, sangat baik
untuk kemudian dijadikan sebagai mata uang. Ya dia bernilai ya, aset. Ya, kan dalam Islam itu salah satu ketentuan harta itu dia memiliki nilai ya, kemudian juga disukai oleh orang ya. Eh, Dan kripto ini kan berpotensi ya kemudian ke depan menjadi suatu suatu aset yang memang bernilai, bahkan itu bisa juga menjadi mata uang dan juga bisa menjadi aset digital gitu ya. Nah, tetapi karena memang persoalannya adalah belum banyak ya pemerintah yang kemudian secara aturan menjadikan itu legal ataupun resmi gitu, sehingga di beberapa negara itu masih dianggap pelanggaran ya. Itu yang pertama. Dan kemudian itu juga ada akibatnya ya, karena kemudian dari sisi pemerintah belum melegalkan itu sebagai, paling tidak sebagai mata uang, kemudian itu dijadikan sebagai alat spekulasi ya. Nah, sehingga harganya itu kan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya gitu ya. Nah, lebih kepada harga spekulasi. Nah, itulah yang kemudian ya membuat sebagian ulama agar kita berhati-hati gitu ya. Belum lagi kemudian memang ada pihak yang sengaja sebetulnya dia tidak menjual kripto gitu ya, tapi karena orang lagi bahasa sekarang FOMO sama kripto gitu ya. Nah, sehingga ya ini dijadikan sebagai alat untuk kemudian menipu ataupun memperdaya orang lain. Nah, lalu apa solusinya ya? Kalau saran saya, kalau memang betul-betul ingin katakanlah membeli ataupun berinvestasi, ya pelajari dulu gitu ya. Pelajari penyediaannya yang benar-benar kredibel ya. Kemudian juga ya tahu kemudian dengan konsekuensi harganya ya, agar kemudian tadi unsur horor tadi dapat kita hilangkan. Salah satu unsur horor itu kan ada karena pengetahuan kita gitu ya. Jadi dari sisi kita itu bisa kita bisa kita hilangkan dengan kita belajar. Nah, kalau kemudian seperti tadi ya, ya paling tidak untuk orang-orang yang seperti itu ya, karena yang dia walaupun itu mungkin secara pemerintah belum diresmikan ya, paling tidak transaksinya sudah bisa dianggap sah ya, karena karena memang dari sisi orang tersebut sudah mengetahui nilainya, sudah mengetahui manfaatnya, dan kemudian juga mengetahui ilmunya yang menghindari dia dari kerugian akibat harga yang memang naik turun karena spekulatif gitu ya. Si di Masih mute. Silakan pertanyaan terakhir dari Abah Husairi. Ini pedagang Assalamualaikum media, Masya Allah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ahmad Hanif, izin bertanya nih kontak dengan ya dua hal ya. Pertama yang saham, ya jual beli saham. Itu sejatinya masuk kategori goror atau memang haram? Karena kita kan nggak tahu barangnya, hanya kirim duit, kemudian kita dapat laporan. Oke, pertama. Yang kedua, kan akhir-akhir ini dah 5 tahun terakhir lah, kan ada perusahaan yang menjual beli istilahnya logam mulia, emas tapi hitungannya pakai troy, setor misalnya 500 juta, dalam 1 hari dapat 20 juta. Itu. Jadi barang yang dibeli itu tidak ada, jadi kayak transaksi, kamu investasi sini, investasi emas tapi dalam bentuk uang. Nanti tiap hari dapat kelebihan dari kenaikan harga emas itu sekian, 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 sekian. Nah itu kan termasuk kategori pembelian yang barangnya tidak berwujud, nggak ada. Nah itu masuk kategori haram atau tidak? Kalau misalnya haram, mengapa Majelis Ulama belum ada memfatwakan bisnis-bisnis yang seperti ini masuk kategori haram? Supaya kita umat Islam ini tahu nih investasi yang mana sih yang betul-betul halal, berkah, ya kan, dan mana yang tidak benar. Agak khawatir juga kan lihat dengan 100 juta kita bisa dapat duit 5-6 juta sehari, ya rasa-rasa nggak mungkin gitu loh. Nah, mohon pencerahannya, syukron. Ya, baik Pak. Yang pertama terkait dengan saham ya. Ya, sebenarnya kalau kita jual beli saham itu artinya kita menjual beli kepemilikan ya, kepemilikan perusahaan. Nah, karena perusahaan ini kan adalah aset. Ya, sebetulnya boleh gitu ya. Karena kan kalau dibilang tidak ada sebetulnya. Produknya adalah perusahaan itu gitu ya. Nah, ya misalnya gini, kita punya rumah. Kita jual 5%, boleh saja. Kita jual 2%, kita jual 10%, boleh gitu ya.
artinya si pembeli memiliki hak atas rumah kita tadi sebesar yang kita jual. Prinsip saham juga demikian. Jadi pada prinsipnya boleh. Cuman yang harus diperhatikan adalah yang pertama usahanya. Perusahaan itu usahanya halal atau haram gitu. Kalau haram maka itu sudah jelas. Kemudian juga permodalannya gitu ya. Permodalannya itu dari misalnya kalau itu dari utang yang bersifat riba itu dan itu banyak, itu banyaknya itu kalau di fatwa Majelis Ulama itu fatwa DSN itu lebih dari 30% gitu ya, lebih dari 30% dari asetnya itu atau dari modalnya itu berasal dari hutang yang riba, itu juga masuk dalam kategori haram atau tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang itu yang apa hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam transaksi saham. Nah, sebetulnya tinggal yang ketiga ini adalah tadi ya edukasi kita sebagai pembeli. Nah, jadi jangan sampai kemudian tadi ya kita kan saham ini disediakan dalam banyak platform ya, jangan sampai justru platformnya itu tidak resmi dan kemudian tidak jelas ya, sehingga sebetulnya di situ yang ada adalah penipuan ya, tagrir. Jadi bukan orang yang jual beli saham dalam arti yang sebenarnya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan ini sebetulnya yang banyak ya, artinya penipuan-penipuan itu kadang sama seperti kripto tadi, orang itu banyak tertipu ya karena dia memperjualbelikannya bukan pada platform yang sebenarnya gitu ya, yang orang dalam memperjualbelikan kripto gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saham ini kan juga ditransaksikan secara apa ya, bahasa di bursanya itu derivatif gitu ya. Artinya hak hak jual belinya itu dijual lagi. Nah, ini yang tidak boleh nanti gitu ya. Tetapi secara singkat adalah kalau kita ingin beli saham ya, itu DSN MUI itu kan memang sudah ada kerjasama juga dengan Bursa Efek ya, kita beli saham-saham yang namanya itu saham syariah gitu ya. Nah, saham syariah itu insya Allah sudah sesuai dengan secara aturan, itu sesuai dengan fatwa DSN MUI, dan kemudian juga ada pengawas syariahnya. Jadi di luar itu ya bisa saja ya, sama seperti kita membeli makanan lah, belum berlabel halal misalnya. Ya kalau memang kita paham produknya, kita tahu komposisinya ya silahkan saja gitu ya. Tapi belum berlabel halal ya silahkan. Sama seperti saham juga begitu. Saham syariah itu dalam tanda kutip itu saham yang sudah berlabel halal gitu ya. Bolehkah kita membeli di luar dari itu? Ya boleh saja asal kita paham tadi komposisinya ya, paham kepemilikan modalnya, paham usahanya. Jadi itu prinsip tentang jual beli saham. Kemudian jual beli emas, ya jual beli emas itu boleh ya, fatwa DSN MUI juga memperbolehkan kalau memang jual belinya itu dalam arti jual beli yang sebenarnya ya, barang itu memang dimiliki oleh si pembeli, tidak ditahan oleh si penjual atau tidak dimiliki. Boleh nggak kalau bahannya emasnya itu masih di penjual? Boleh, dengan status titip. Kalau status titip apa? Berarti barang itu tidak boleh diperjualbelikan lagi oleh si penjual. Nah, makanya salah satu ini bisa berjalan kalau penjualnya itu kredibel gitu kan. Kalau penjualnya itu benar-benar artinya emas kita tidak dijual, kita sudah beli nih. Katakanlah kita sudah beli 100 gram. Ya itu betul-betul di keep ya, disimpan sama dia, tidak dijual lagi. Kalau dijual itu boleh walaupun tidak diserahkan kepada kita, boleh. Artinya itu kan sudah dalam penguasaan kita yang kita titip ke si penjual. Nah, bagaimana kita bisa yakin seperti itu? Ya salah satunya adalah kita membeli emas pada lembaga-lembaga yang resmi gitu ya. Nah, contoh misalnya ya pemerintah itu kan sudah meresmikan misalnya ya seperti BSI ya, seperti Pegadaian itu memang mereka bisa melakukan jual beli emas secara online. Nah, emas yang sudah dibeli itu tidak akan mereka jual lagi gitu ya. Artinya memang statusnya adalah titipan. Yang kemudian kalaupun kita misalnya ingin mencetaknya itu kita tinggal bisa ya. Artinya emas itu walaupun tidak kita miliki secara fisik tapi ada dalam penguasaan kita sebetulnya. Nah, tetapi kalau misalnya di platform-platform yang lain ya itu masalahnya. Ya kadang-kadang itu juga penipuan kan gitu. Nah, itu makanya kita di sini unsur horor itu tadi bisa kita hilangkan ya dengan kemudian kita memahami ya, dengan kita mengetahui. Tetapi unsur horor itu akan ada, ketidakpastian itu dari sisi kitanya sebagai korban ya kalau kita tadi tidak mempelajari. Nah, memang ya kita mesti hati-hati ya berinvestasi, apalagi kalau
platformnya itu katakanlah tidak resmi, tidak berizin ya, udah gitu emasnya tidak kita terima gitu kan. Nah ini sangat rentan sekali terjadi, bukan hanya emas kita itu dijual berkali-kali, tapi juga rentan terjadi penipuan atau money game di situ kan. Emas itu hanya sebagai kedok saja yang kemudian Iya. ngumpulin duit ya dari banyak orang, yang kemudian keuntungan yang diklaim sebagai keuntungan emas itu sebetulnya adalah hasil jual beli berikutnya gitu ya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Untuk fatwa DSN-nya tadi sudah saya sampaikan, fatwa MUI-nya sudah ada. Memang kadang-kadang MUI itu tidak spesifik kalau ada kasus kemudian mengeluarkan fatwa, tidak ya, tetapi untuk panduannya seperti tadi panduan jual beli emas itu sebetulnya sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita kita mempelajari ya bentuk-bentuk transaksi atau tadi ajakan-ajakan investasi yang kemudian beredar di sekitar kita. Wallahu a'lam. Balik nih. Menarik temanya Ustaz, tentang jual beli emas ini mungkin jadi sesi khusus nih kayaknya nih. Karena Boleh. mungkin ada kasus tentang jual beli emas secara nyicil gitu ya. Karena kan banyak bank syariah makanya Iya, membuka transaksi membeli emas secara cicil. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan oleh Abu Hussein ini sebenarnya fenomena tentang Troy ini juga kita lihat juga banyak yang membuka apa namanya bisnis ini ya. Tadi khawatirnya memang tadi ada takdir ya, sengaja memang berusaha untuk menipu, uang terkumpul dan bisa memastikan keuntungan itu agak aneh nih, Ustaz. Dari sisi keuntungan sudah dipatok sekian sekian ini, saya mencurigai ini ada upaya tagrir gitu ya. Walaupun dengan iya. kedok emas apa Troy gitu ya. Allah alam, dan itu memang butuh sebuah pengkajian. Insya Allah mungkin di sebuah tema khusus nanti ke depan kita bahas secara khusus tentang emas, karena emas ini menjadi termasuk barang ribawi saja, Iya, dan termasuk barang ada kredit. bawang ribawi dan harus ya dan biyadin. Nah, konsep ya dan biyadin inilah yang Iya, tentu dibahas secara lebih detail lagi, bagaimana ya dan biyadin dalam proses jual beli emas, karena sekarang ini ada yang menggunakan dengan konsep dinar, dirham gitu saja, dan ini betul. ada yang tidak fisiknya dibeli gitu kan, walaupun kita nggak tahu apakah fisiknya ada atau tidak, tapi hanya tercatat dalam pembukuan bahwa kita sudah memiliki emas senilai sekian gitu ya, dan bisa dicairkan ke depan dengan harga yang sedang berlaku. Tentu ini sebuah pengkajian yang perlu lebih mendalam, insya Allah dalam pertemuan ke depan kita akan bahas lagi tentang persoalan ini. Jazakallah khairan Ustaz Aman Hanif yang sudah berbagi ilmu di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi hari ini pagi yang penuh berkah. Tidak hanya Amin. keberkahan kita beramal soleh atau hadir dalam majelis ilmu, tentu ilmu yang didapat dari guru ini kita dari Ustaz Hanif ini juga jadi ilmu yang penuh berkah, kita bisa praktekkan dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita berjual beli termasuk kategori yang dilarang tadi ya, yaitu maupun goror maupun takrir ya. Baik, Alhamdulillah, wa syukurillah. Sekali lagi kami informasikan Gabita Kurban di 8 lokasi Nusantara. Mari kita niatkan dari sekarang berazam untuk berkurban di tahun ini. Kurban terbaik kita di tempat yang sangat penting, justru ya malah tempat yang lebih membutuhkan daripada tempat-tempat yang mungkin di sekitar kita yang sudah berlimpah dengan daging kurban. Sedangkan di tempat-tempat yang kita tahu daerah-daerah yang sangat minim dari hewan kurban, daerah-daerah yang sangat membutuhkan eh, bantuan kita, maka sesungguhnya kurban ini menjadi kurban terbaik kita. Jangan-jangan bahkan kurban yang selama ini kita lakukan di tempat-tempat kita malah lebih utama mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala adalah kurban di tempat-tempat yang sangat minim ini, sangat minus ini. Dan tidak apa namanya, bisa jadi kita juga bisa berkurban lebih dari satu hewan kurban ya. Jadi kalau punya harta berlebih tentu bisa kurban di berbagai macam tempat, tempat-tempat yang eh, dibutuhkan, dan insya Allah ini kita akan juga kaji tentang fikih dari ibadah kurban ini dalam kajian-kajian selanjutnya. Baik, Alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan katsira, Ustaz Ahmad Hanif sekali lagi. Mudah-mudahan Iya, Allah selalu sama-sama. memberkahi antum Jazakumullah bersama khairan. keluarga, dan juga doa untuk kita Amin, semua. amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan keberkahan untuk kita semua, dan barangkali ada yang sedang sakit Allah segera sehatkan ya angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan Allah segera memberi jalan keluar terbaik untuknya. Mari kita saling doakan, dan alaikum. Mama kalau ada khilafan, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika, ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anta. warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.